selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 Februari 2023 dengan judul Kebaikan, Keadilan, dan Kemurahan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Akulah yang kekal, yang berurusan dengan kasih sayang, keadilan, dan kebaikan di bumi, karena inilah kesukaanku. Tidak ada pikiran fana yang dapat memahami sepenuhnya akan tabiat atau hasil karya yang maha kekal. Dengan mencari kita tidak dapat menemukan Allah. Bagi pikiran yang berbudaya paling kuat dan paling tinggi, juga bagi pikiran yang paling lemah dan paling dungu, oknum kudus itu harus tetap terselubung dalam rahasia. Disalin dari buku seri Membina, jilid 3 halaman 155. Rasul Paulus berseru, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Dicatat di dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Tetapi meskipun awan dan kekelaman ada sekelilingi dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya. Dicatat dalam buku Mazmur 97 ayat yang kedua. Kita hanya dapat memahaminya sejauh yang berkaitan dengan kita, dan motif yang mendorong Allah agar kita dapat mengerti akan kasih dan kemurahan yang tak terbatas, yang dipersatukan dengan kekuatan yang tak terbatas. Kita dapat memahami maksud-maksudnya sebanyak yang kita perlu ketahui untuk kebaikan kita. Dan di luar ini, kita harus tetap mempercayai tangan yang maha kuasa dan hati yang penuh kasih itu. Dicatat dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 182 dan 183. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus,
Oleh karena firman melalui renungan pagi pada saat ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Tidak ada pikiran fana yang dapat memahami sepenuhnya akan tabiat atau hasil karya yang maha kekal. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi. Biarlah itu mendatangkan berkat dan sukacita bagi bangsa dan negara. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi. Dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka untuk pelayanan KPA, pendalaman Alkitab, KKR, dan juga pelayanan Pelmas. Kami juga berdoa Tuhan memberkati para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Dengan berbagai macam masalah tantangan yang sedang kami hadapi saat ini, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Tuhan lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Kupang. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat pengetahuan sorga dan sukacita selalu Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, hiburkan mereka, pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan berikanlah hikmat pengetahuan sorga untuk mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang telah dipercayakan bagi masing-masing mereka. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.